Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila Zahra dengan NIM 062243522252 dari kelas 2 TA D4 Teknik Telekomunikasi kelas pagi. Nah, di sini saya sedang mengerjakan latihan pemrograman komputer 2 itu yang diampu oleh Bapak Muhammad Fadli. Nah, di sini kami memakai bahasa Python. Nah, untuk di sini saya memakai VS Code. Nah, dengan bahasa Python. Nah, jadi kami memakai buku yang e-book lebih tepatnya yang ada di Google Book. Nah, di situ terdapat beberapa contoh soal. Nah, sekarang kami itu berada pada bab 9. Bab 9. Nah, di bab 9 ini sendiri kami itu membahas tentang pembuatan fungsi. Nah, jadi terdapat beberapa subbab. Nah, jadi di bab 9 ini itu ada 9.1, 9.2, dan seterusnya. Nah, akan tetapi pada tugas kali ini, saya ditugaskan untuk membuat video mengenai program. Jadi, saya akan menjelaskan beberapa menit ke depan mengenai program yang akan saya buat. Nah, jadi kami mulai dari program 9.3. 9.3 itu ada pada local.py dan juga global.py. Nah, baik, jadi di subbab 9.3 saya memilih untuk menjelaskan program global.py. Nah, di sini itu ada definisi. Nah, kemudian di sini ini merupakan fungsi dengan parameter. Ini parameter. Nah, kemudian di sini ada dideklarasikan untuk global warna. Jadi warna itu merupakan fungsi global. Di sini dideklarasikan bahwa variabel warna itu warnanya isinya merah. Nah, kemudian di sini ada print, isi warna diganti warna menjadi warna. Jadi kayak isi dari ganti warna itu akan kita ganti dengan isi global warna, itu merah. Nah, di sini kemudian ini merupakan warna, ini global. Jadi bedanya global dan lokal itu adalah kalau dia global itu dianya ada di sini, diikuti dengan print. Maksudnya diikuti dengan fungsi. Jadi ada fungsi, kemudian langsung dideklarasikan. Nah, itu berarti dia global. Kemudian kalau lokal, dia tidak diikuti oleh fungsi. Tidak disertakan bersama fungsi seperti itu. Nah, jadi di sini untuk lokalnya warna itu isinya perak. Kemudian ini kita hapus terlebih dahulu. Print isi warna semula sama dengan warna. Kemudian ganti warna, print isi warna sekarang. Nah, jadi di sini bisa kita lihat, ini ganti warna, variabel warna itu akan diganti menjadi warna merah. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini yang ditanya itu print warna semula. Nah, jadi ini tuh perintahnya kayak ganti warna ini ke warna lokal yang ada di sini. Nah, jadi nantinya itu pada baris ke-7 untuk print isi warna semula itu warnanya adalah warna perak. Karena perintahnya itu dia mengubah warna yang di merah ini yang di global itu menjadi warna perak yang ada di lokal. Nah, kemudian ganti warna. Nah, merah. Karena di sini itu ada perak, kemudian kita ganti, kita itu akan mengganti menjadi warna merah. Jadi perak yang di sini perak lokal itu sudah diganti menjadi merah seperti itu. Kemudian isi warna sekarang sesuai apa yang terjadi sekarang. Jadi itu warna yang ada di variabel warna
terakhir itu udah diganti menjadi merah. Nah, jadi kita langsung cek. Kita run aja. Mungkin sedikit memakan waktu, kurang lebih beberapa detik. Nah, jadi di sini isi warna semula itu adalah perak. Jadi ini itu akan diganti menjadi warna perak. Nah, jadi isi semulanya itu adalah perak. Kemudian di sini isi dari ganti warna. Bisa kita lihat di sini ganti warna itu isi semulanya itu warna merah. Di sini warna merah. Kemudian isi warna sekarang, karena ini telah diubah menjadi merah, jadi kayak isi warna pada variabel warna sekarang itu warna merah. Mungkin oke. Selesai, kita lanjut ke subbab 9.4. Nah, di 9.4 ini ada ubah str, dia hanya satu. Kalau tidak salah, ubah str dan ubah list. Nah, di sini mungkin bisa kita lihat terlebih dahulu. Ubah list ini dan ubah str adalah ini. Nah, jadi di subbab 9.4 itu saya memilih ubah list.py. Jadi di sini ada definisi variabel warna dengan parameter bunga. Nah, di sini itu berbentuk array karena ditandai dengan kurung siku. Nah, di sini ada tanda 1, itu nanti kita lihat pada deklarasi variabel bunga di sini. Nih. Pada program kali ini dengan ubah list ini, jadi kita akan mengubah isi dari variabel bunga parameter ke-1 itu kita akan ubah menjadi kana. Nah, di sini akan dimunculkan terlebih dahulu print isi bunga itu nilai dari bunga. Ini nilai dari bunga. Ini akan menampilkan hasil dari perubahan variabel bunga di parameter ke-1 itu, jadi parameter satunya yang tadinya mawar itu akan diubah menjadi kana. Nah, kemudian di sini return berarti ini variabelnya memiliki nilai balik. Nanti nilai balik akan kirim ke variabel bunga. Nah, kemudian di sini kita lihat variabel awal itu adalah variabel bunga dengan isi melati. Nah, jadi melati ini disebut dengan parameter pertama karena di array itu dimulai dari 0 untuk hitungannya. Jadi melati itu parameter ke-0, mawar itu parameter ke-1, dan juga kenanga itu parameter kedua. Nah, di sini kita lanjut print isi bunga semula. Isi bunga semula itu berarti dia akan menampilkan isi dari variabel bunga yang awal di baris ke-6 ini. Dia akan menampilkan ini, kemudian ubah bunga. Nah, di sini karena kita pada definisi di sini itu kita harus mengubah parameter ke-1 pada variabel bunga dengan kana, maka nanti itu hasilnya akan di sini ubah dengan variabel bunga, itu variabel bunganya akan menjadi melati itu ke 0, parameter ke 0, maka tidak ada perubahan. Jadi ini akan diubah berpengaruh pada parameter ke-1 yaitu mawar. Nah, nantinya mawar ini akan diubah menjadi kana sesuai dengan perintah ubah pada baris pertama. Nah, kemudian print isi bunga sekarang itu tadi kan udah diubah nih menjadi melati, kana, dan kenanga. Nah, karena kita tidak melakukan statement apa-apa setelah itu, maka isi bunga sekarang itu akan sama saja seperti ubah bunga karena itu adalah step terakhir yang kita lakukan. Mungkin kita langsung lanjut, kita jalankan programnya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat isi bunga semula itu sama dengan ini baris ke-6. Dia hanya menampilkan saja. Kemudian untuk isi bunga diubah sesuai dengan perintah, itu parameter ke-1 pada variabel bunga diubah menjadi kana.
Di sini kita lihat parameter ke-1 dari variabel bunga itu kana. Karena array itu dimulai dari 0, jadi melati 0, mawar 1 kenanga 2, jadi mawar diubah menjadi kana. Karena yang dipinta itu adalah untuk mengubah parameter di variabel bunga, parameter ke-1 itu menjadi kana yang semulanya mawar. Nah, kemudian isi dari variabel bunga sekarang ini bisa kita lihat itu melati kana kenanga, karena kita hanya melakukan terakhir di step ini. Kita hanya mengubah parameter ke-1 itu dengan kana. Nah, jadi isi dari variabel bunga sekarang itu adalah melati, kana, dan kenanga. Oke, kita lanjut ke subbab 9.5. Saya akan melihat terlebih dahulu untuk subbab 9.5 ini apa saja. Nah, baik, di sini untuk subbab 9.5 itu adalah perbawaan. Di sini kita coba untuk saya akan mencoba untuk menjelaskan maksudnya param.py. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini ada definisi dengan ini fungsi info mobil. Terdapat dua parameter, yaitu parameter plat dan juga parameter pemilik. Nah, jadi parameter plat dan juga parameter pemilik ini akan maksudnya harus sama letaknya. Jadi tidak boleh kayak kita pada saat kita meletakkan plat di awal, maka untuk inputannya nanti di variabel info mobil itu kita harus meletakkan isi dari plat itu di awal sesuai dengan deklarasi sesuai dengan parameter yang kita buat di awal. Nah, nantinya ketika plat ini di awal dan pada saat kita mendeklarasikan isi dari variabel info mobil itu kita buat nama pemilik, itu informasinya akan salah. Nah, kemudian di sini kita ada print string plat. Jadi dia akan memunculkan plat itu sama dengan akan disesuaikan dengan isi dari variabel info mobil ini. Bisa dilihat di sini untuk plat itu BG415YA dengan pemilik itu Aisyah SLSA. Nah, kemudian ini untuk menambahkan print ini itu untuk menambahkan baris. Oke, nah jadi kan di sini kita sudah mendeklarasikan sebagai kayak plat itu isinya BG415 ini dan pemiliknya ini. Nah, itu harus dibuat sesuai dengan urutannya. Plat dulu terlebih dahulu dideklarasikan isi pemilik. Nah, sebenarnya itu bisa kita membalikannya. Ini lebih simpel akan tetapi tidak bisa dibalik. Nah, ketika kita ingin mendeklarasikan isi dari pemilik terlebih dahulu itu bisa. Nah, jadi bisa kita deklarasikan kembali itu variabel info mobil. Nah, di sini ada variabel pemilik, itu langsung kita isi saja. Isinya Caca aka Aisyah. Nah, kemudian plat. Nah, jadi di sini tidak sesuai dengan parameter awal itu tidak masalah. Akan tetapi ini lebih kayak tergantung pendapat kalian masing-masing lebih memilih kayak seperti apa. Nah, jadi ini boleh kita balik-balik karena dia pada saat kita mendeklarasikan itu langsung dengan isinya, jadi tidak akan tertukar. Nah, jadi ini akan kita jalankan. Akan ada dua output, yaitu info mobil dengan plat terlebih dahulu lalu pemilik. Dengan plat ini BG415YA dan pemilik Aisyah. Kemudian yang variabel kedua akan ditampilkan juga dengan pemilik terlebih dahulu diikuti dengan plat. Kita run aja. Kita tunggu terlebih dahulu karena tidak akan lama untuk loadingnya. Oke, di sini kita tinggal menunggu. Nah, jadi bisa kita lihat. Nah, berarti dia
walaupun kita mendeklarasikannya itu sebagai pemilik terlebih dahulu, dia akan tetap ikut ke deklarasi kita di awal itu pada fungsi dengan parameter plat dan pemilik. Jadi dia akan menyesuaikan, walaupun kita menuliskan plat itu di urutan kedua, itu nanti akan disesuaikan lagi untuk plat di awal dan pemilik di bawahnya. Di sini plat BG415YA awalnya, kemudian namanya. Nah, di sini kita tambah lagi untuk isi dari variabel info mobil, kita tambah dengan BG. Nah, oke, kita akan lanjut ke subbab 9.6. Nah, jadi di subbab 9.6 itu hanya ada satu program yang namanya par bawaan. Nah, jadi di sini itu adalah sama seperti tadi. Jadi dia ada dua parameter. Nah, di sini ada fungsi namanya pemisah baris. Nah, di sini ada parameter pemisah dan juga parameter n. Parameter pemisah itu isinya ini karakter, kemudian parameter n itu isinya 10. Nah, ini adalah for. Ini adalah perulangan 0 n. Jadi itu sama saja seperti dimulai dari 0 hingga nilai dari n, yaitu 10. Nah, di sini ada print pemisah n sama dengan string kosong. Oke, di sini bisa kita lihat. Mungkin agar lebih mudah itu kita langsung jalankan. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini udah muncul. Nah, ini adalah print hasil pemisah baris. Kita lihat di sini hasil pemisah baris. Nih. Nah, jadi di sini itu kita bisa hitung untuk sama dengan itu sesuai dengan parameter awal itu isinya sama dengan atau karakter sama dengan. Itu kita lihat 2, 4, 6, 10. Nah, itu dimulai dari, jadi ini merupakan hal yang satu kesatuan. Jadi untuk pemisah ini sama dengan itu berjumlah 10 kali. Nah, jadi di sini bisa kita lihat pemisah. Ini pemisah n sama dengan. Nah, jadi di sini ada sama dengan sebanyak 10 kali dan juga bintang sebanyak 10 kali. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, hasil dari pemisah baris. Hasil pemisah baris ini bisa kita lihat. Jadi dia akan memunculkan atau menampilkan bintang, string bintang di sini. Itu baris ke-9 itu hasilnya ini. Nah, kemudian ada di baris ke-9 pemisah baris itu isi variabelnya itu bintang. Kemudian di sini bisa kita lihat bintang sebanyak 10 kali di awal. Nih, kenapa 10 kali? Karena n itu jumlahnya 10. Nah, jadi hasil pemisah baris itu isinya ini dan diikuti 5. Jadi kayak sebanyak 5 kali ini diulangi. Maksud saya di sini saya tadi tidak melihat bahwa ini adalah string. Jadi ini merupakan string, jadi dia hanya menampilkan bahwa ini dia akan menampilkan isi dari string, yaitu ini. Bisa dilihat di sini bintang strip 5. Nah, untuk apa yang akan ditampilkan itu ada di deklarasi variabel pemisah baris.
Nah, jadi di sini dideklarasikan bahwa bintang strip-strip itu akan dilakukan perulangan sebanyak 10 kali. Nah, jadi di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, mungkin untuk bab 8 dari mata kuliah pemrograman komputer 2, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya harap dengan dibuatnya video ini itu akan menjadikan saya lebih paham mengenai bahasa Python dan juga meningkatkan logika, karena seketahui untuk pemrograman itu lebih ke cara berpikir dan alur berpikir. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.